Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Light of Blessing Ministry boleh hadir kembali hari ini. Kita percaya bahwa hari ini yang Tuhan jadikan. Kita mulaikan syukur kita dalam ibadah hari ini. Terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan. Sama-sama kita mulaikan syukur kita kepada Bapa di dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam ucapan syukur kami menaikkan syukur kepadamu. Kami bawa sembah pujian kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku terima kasih Yesus, Allah yang setia. Kami bersyukur kasih berkat anugerah limpah hidupku. Kami boleh ada di tahun yang baru. Karena itu kami bersyukur untuk anugerah Tuhan kami sepanjang tahun ini. Kami akan lihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kasih setianya untuk selamanya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah
untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita menyatakan juga pujian di bawah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Puji Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita boleh menjalani sepanjang tahun ini, Tuhan masih percayakan kita untuk melihat kebaikan dan kebenaran. Kita menyatakan pujian bahwa kita percaya, bukan karena kita melihat. Kita percaya bukan karena kita sudah diberkati, tapi kita mau percaya apapun yang terjadi, tetap Tuhan punya rencana yang terbaik. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku.
Puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar hari ini, rekan sahabat, jemaat Tuhan, keluarga besar Light of Blessing? Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya, kita semua dalam berkat perlindungan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Belum terlambat, saya Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Percayalah, tahun 2022 tahun di mana kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita mengalami kemuliaan Tuhan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dan pastinya sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon pengurapan Tuhan, otoritas kuasa wibawa Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami mengerti, kami memahami kebenaran firman ini dengan baik dan benar. Berfirmanlah, karena kami percaya dan kami tahu dan kami siap. Tuhan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Masih tanggal 9 Januari di tahun yang baru 2022. Dan saya terlalu yakin bahwa kita orang-orang percaya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Hari ini ibadah LOB bersama dengan saya Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya. Dan percayalah, ada satu tema yang diberikan kepada saya, dan saya membahas tema ini, ya. Saya secara pribadi sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Apa temanya? Temanya adalah Tuhan memenuhi. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bersama dengan saya katakan Tuhan memenuhi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita akan fokus kepada tema Tuhan memenuhi. Ya, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita bisa bahas mengenai tema ini. Tuhan memenuhi. Ada salah satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4. Perhatikan baik-baik, Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini kebenaran yang luar biasa bahwa Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan sukacitanya, dengan damai sejahteranya, dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Perhatikan baik-baik. Tuhan memenuhi. Kita akan fokus kepada tema itu. Amin. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Masih awal tahun ini, awal bulan juga. Itu dia. Mari tetap semangat. Kita harus antusias. Di tahun yang baru ini, percayalah, Tuhan memenuhi keluargamu, Tuhan memenuhi pelayananmu, Tuhan memenuhi pribadimu, Tuhan memenuhi pekerjaan dan usahamu, memenuhi dengan segala sesuatu yang terbaik. Kita akan bahas dengan lebih lanjut. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa kita mengenal satu sebutan yang luar biasa tentang Tuhan, yaitu Yehovah Jireh. Ya, Yehovah Jireh. Ada pengertian yang sangat sederhana dari kata Yehovah Jireh ini, yaitu Allah yang menyediakan. Perhatikan baik-baik. Allah yang menyediakan. Kita sering sekali dalam khotbah, dalam diskusi, dalam sharing,
ya, kita mendengar atau kita mengatakan Yehova Jireh. Hari ini saya mau katakan, Yehova Jireh, pengertian sederhananya adalah Allah yang menyediakan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ada Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Ingat, ada Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Sekali lagi tadi di awal saya katakan bahwa saya sangat diberkati waktu mempersiapkan khotbah Light of Blessing hari ini. Perhatikan, ya, perhatikan. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, di dalam Kejadian, ya, pasal 22, perhatikan, berbicara tentang Abraham, ya, istilah Yehova Jireh ini muncul. Saya akan bacakan ayatnya. Perhatikan ayat 7. Ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, yaitu Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Bapak Ibu, kita tahu cerita ini bagaimana iman, bagaimana kepercayaan seorang pribadi yang bernama Abraham diuji oleh Tuhan. Ya, diuji oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ishak bertanya dengan sangat-sangat jelas dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ada satu kebenaran yang luar biasa. Sekali lagi tema ini, Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Perhatikan ayat 8-nya. Perhatikan dengan baik. Firman Tuhan katakan apa? Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Tema kita hari ini, Tuhan memenuhi. Amin. Percayalah, jika kita berjalan di dalam visi Tuhan, jika kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percayalah dengan iman, yakin, jangan goyah, jangan takut, jangan khawatir. Di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang sanggup memenuhi, ada Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang pastinya itu terbaik buat kita. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari buka hati kita, buka pikiran kita, buka kehidupan kita. Izinkan Roh Allah, izinkan Roh Kudus berkarya, memberikan pengertian yang tepat mengenai Tuhan memenuhi, mengenai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ya, saya mengutip dalam bahasa aslinya tertulis demikian. Elohim. Ya, perhatikan. Elohim Jireh lo hase leola. Yang artinya, perhatikan ini, Allah yang maha tinggi akan menyediakan bagi dirinya sendiri seekor domba untuk korban bakaran. Dalam peristiwa mengenai Abraham, waktu Abraham, ya perhatikan, waktu Abraham membuat satu pernyataan di ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ada satu keyakinan di dalam diri Abraham, ada satu kepercayaan yang luar biasa bahwa Allah yang menyediakan, Allah yang memenuhi. Dan perhatikan, Allah memenuhi, ya, Allah menyediakan, Allah memberikan seekor domba untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran
yang akan dilakukan oleh Abraham. Ini hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi Tuhan memenuhi. Amin. Mari kita lanjut. Saya ingin mau katakan seperti ini. Ada satu pengertian yang sangat sederhana ya dari Yehova Jireh ini dalam peristiwa Abraham. Artinya yang Allah sediakan untuk Abraham adalah sesuatu, dalam hal ini seekor domba yang Abraham akan pakai sebagai korban bakaran untuk dikembalikan kepada Allah. Amin. Ini hal yang luar biasa, ini kebenaran harus kita tangkap ya. Saya merenung, saya berdoa. Di balik peristiwa Abraham, saya tangkap satu kebenaran. Dan saya berharap Bapak Ibu jemaat tangkap kebenaran itu. Perhatikan. Tuhan memenuhi kebutuhan kita untuk dikembalikan kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan, Tuhan memenuhi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan. Tetapi jangan lupa bahwa semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan sediakan, kita harus pakai, kita harus gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apakah dalam pribadi, di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, terlebih lagi di dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi tangkap kebenaran ini. Tuhan memenuhi kebutuhan kita untuk dikembalikan kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Sekali lagi kita akan bertemu dengan tema Tuhan memenuhi. Pertanyaannya di dalam kehidupan kita, bagaimana saya harus hidup? Perhatikan ini. Bagaimana saya harus hidup supaya saya benar-benar mengalami kehidupan Tuhan memenuhi hidupku? Ini pertanyaan penting. Bagaimana kita secara pribadi, bagaimana keluarga kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana usaha pekerjaan perusahaan kita, bagaimana kita harus hidup sehingga kita bisa mengalami yang namanya Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Atau kita bisa bertanya dengan satu pertanyaan sederhana. Kehidupan seperti apa yang saya harus jalani supaya saya benar-benar mengalami Yehova Jireh dalam kehidupan? Bagaimana kita like a blessing? Bagaimana kita harus hidup? Itu pertanyaan penting. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana saya harus hidup sehingga saya benar-benar mengalami Tuhan memenuhi, sehingga saya benar-benar mengalami Yehova Jireh. Amin. Jawabannya hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jawabannya hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Sekali lagi, tetap buka hatimu, buka kehidupanmu, tetap fokus. Amin. Percayalah, tahun 2022, tahun di mana kita akan mengalami Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, saya harus hidup. Satu, perhatikan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, rekan sahabat, keluarga besar like a blessing. Perhatikan ini. Bagaimana saya harus hidup? Bagaimana saya menjalani hidup sehingga saya benar-benar mengalami yang namanya Tuhan memenuhi, sehingga kita benar-benar mengalami Yehova Jireh. Bagaimana? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Saya, keluarga, pelayanan, usaha pekerjaan, saya harus hidup tetap tinggal di dalam Tuhan. Pastinya di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 15. Perhatikan baik-baik di ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu ayat 4. Perhatikan ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati keluarga besar Light of Blessing yang ada, kedua ayat ini benar-benar mengajarkan bahwa kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami segala berkat-berkat Tuhan waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Waktu kita hidup tetap yakin, tetap percaya. Waktu kita hidup benar-benar tinggal di dalam Tuhan, sungguh-sungguh 100% percayalah, kita akan mengalami yang namanya Tuhan memenuhi. Amin. Kita akan benar-benar mengalami yang namanya Yehova Jireh, Allah menyediakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita betul-betul tidak hanya kita percaya, tetapi kita harus hidup, ya, membangun kehidupan kita dengan keyakinan yang total kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penolong, Yesus adalah kesembuhan, Yesus adalah kekuatan tanpa ada keraguan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tantangan hidup pasti ada, ya. Tantangan hidup, badai hidup, pergumulan hidup itu pasti ada. Tetapi saya yakin, saya percaya, di tahun 2022 ini ada Tuhan, ada Yesus, ya, ada Tuhan, ada Yesus yang telah berfirman, yang telah berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi kehidupan kita, bahwa Tuhan menyediakan yang kita butuhkan untuk kehidupan. Yang penting apa? Jangan pernah lupa kebenaran ini. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi, bagaimana kita harus hidup supaya kita mengalami Tuhan memenuhi kehidupan kita? Ingat, Tuhan memenuhi tidak hanya berbicara materi. Tuhan memenuhi kita dengan sukacita. Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Tuhan memenuhi kita dengan kebaikannya. Tuhan memenuhi kita dengan kemurahan hatinya. Tuhan memenuhi kita dengan kekuatan. Tuhan memenuhi kita dengan semangat. Termasuk Tuhan memenuhi kita. Senyum dulu. Amin. Ya. Senyum itu pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, percayalah. Percayalah. Kalau Light of Blessing mengambil tema 2022 Tuhan memenuhi, itu bukan sembarangan. Itu melalui proses doa, melalui proses puasa, sehingga tahun 2022 Light of Blessing punya iman, punya keyakinan Januari sampai Desember, sepanjang tahun 2022 benar-benar Tuhan memenuhi segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, bagaimana kita bisa mengalami kehidupan Tuhan memenuhi, bagaimana kita bisa mengalami Yehova Jireh dalam kehidupan kita. Yang pertama, menurut firman Tuhan, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat ayat 5 bagian akhir, dikatakan begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas. Amin. Yang kedua, kebenaran yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, saya harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini kebenaran yang sangat-sangat luar biasa. Perhatikan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan memenuhi? Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya Yehova Jireh? Tetap tinggal di dalam Tuhan, luar biasa. Tapi jangan lupa yang kedua. Yang kedua, firman Tuhan katakan apa?
tetap tinggal di dalam firman. Mari kita membangun kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, perusahaan kita, kehidupan pelayanan kita. Untuk apa? Tetaplah membangun kehidupan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saya terlalu yakin janji-janji Tuhan di dalam firman akan berlaku buat kita, akan nyata dalam kehidupan kita 100% waktu Tuhan, waktu sorga, waktu Bapa di sorga melihat bahwa hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, perusahaan kita, pelayanan kita berani ambil komitmen untuk apa? Tetap tinggal di dalam firman. Amin. Jangan kompromi. Kebenaran firman Tuhan berkata dengan jelas. Yohanes 15 ayat 7. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Ayat ini kalau dibaca, orang paling suka baca bagian B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Benar, tetapi jangan lupa, jangan dilupakan bagian A-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru bagian B terjadi. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Like of blessing yang diberkati. Rekan sahabat, Bapak Ibu jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Perhatikan dengan baik dan benar. Mari, kalau kita mengalami kehidupan di mana Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita dengan segala yang terbaik, di mana kita bisa mengalami Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan mengajarkan untuk kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Baca firman ini, renungkan firman Tuhan ini, lakukan, terapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya segala yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau firman Tuhan bilang berdoa, berdoa. Bersukacita, bersukacita. Bersyukur, bersyukur. Amin. Kalau firman Tuhan katakan mendekat kepadanya, maka dia akan mendekat. Maka bangunlah satu kehidupan yang berkualitas kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Tawarik, jelas sekali firman Tuhan katakan, untuk apa? Untuk kita umat Tuhan mencari Tuhan, mencari kekuatannya, dan selalu mencari wajahnya. Dari mana kita bisa tahu? Waktu kita bergaul akrab dengan firman. Waktu kita suka membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, bahkan untuk pelayanan kita. Yang penting, tangkap ini. Tangkap kebenaran ini. Yang penting, dengar baik-baik. Mari, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau doa belum dijawab, tetap setia, tetap tekun, tetap taat. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Lakukan. Ya. Bangun hidup kita untuk apa? Lebih melekat dengan Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul, dalam Mazmur 63 ayat 9, firman Tuhan katakan apa? Daud jiwanya melekat kepada Tuhan. Artinya, di tengah masalah sekalipun Daud membangun kehidupan yang berkualitas dengan Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati,
Mau tahun 2022 mengalami Tuhan memenuhi kehidupan kita, mau mengalami bahwa Yehova Jireh kita alami dalam kehidupan, tetap tinggal dalam Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saya terlalu yakin ini kebenaran firman Tuhan 100%. Ya dan amin. Mintalah. Betul. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan lupa bagian A-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru kita mengalami janji-janji Tuhan itu. Amin. Haleluya. Awal tahun yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya benar-benar diberkati dengan tema yang diberikan untuk dikhotbahkan hari ini, bahwa Tuhan memenuhi. Amin. Luar biasa. Yang ketiga, perhatikan ya, saya harus hidup. Yang ketiga, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita benar-benar mau mengalami Tuhan memenuhi hidup kita, Tuhan memenuhi keluarga kita, Tuhan memenuhi usaha pekerjaan kita, Tuhan memenuhi pelayanan kita dengan segala yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang pertama mengajarkan untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk kita tetap tinggal di dalam kasih, di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Katakan amin. Saya bertemu dengan orang-orang yang sulit sekali mengalami mujizat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada orang datang dan bertanya, Pastor Jeffrey, saya sudah doa, saya sudah puasa, tapi kenapa saya tidak mengalami mujizat dari Tuhan? Kenapa hidup saya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Masalah tidak habis-habisnya. Lalu saya yakin Roh Allah berbicara. Saya bertanya, bagaimana? Apakah masih menyimpan kekecewaan dalam hidup? Sakit hati dengan pasangan, sakit hati dengan anggota keluarga? Lalu mulai berbicara, iya Pastor Jeffrey, saya kecewa dengan suami saya. Saya kecewa dengan anak saya. Saya sakit hati. Bahkan ada kebencian. Oh, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tidak bisa kita mengalami mujizat, tidak bisa kita mengalami kuasa Tuhan, tidak bisa kita mengalami kemenangan dalam hidup waktu kita masih dikuasai oleh kecewa, sakit hati, bahkan kebencian. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, perhatikan Yohanes 15 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, perhatikan baik-baik ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, perhatikan ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan memenuhi? Bagaimana kita bisa mengalami Yehova Jireh Allah menyediakan? Tetap tinggal dalam Tuhan, mantap. Tetap tinggal dalam firman Tuhan, luar biasa. Jangan lupa yang ketiga, kita harus tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya menasihati ke orang-orang, ya, bereskan masalah, termasuk kecewa dengan pasangan, kecewa dengan keluarga, bahkan kecewa dengan mertua, kecewa dengan orang tua. Itu menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Tidak bisa. Firman Tuhan yang mengajarkan, firman Tuhan yang memberitahu kepada kita untuk kita tetap tinggal di dalam kasih. Kalau kita percaya Yesus, kita hidup dalam firman. Firman Tuhan katakan tadi apa? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Amin. Jadi jelas, kalau kita mau tetap tinggal dan mengalami hidup Tuhan memenuhi,
mengalami kehidupan Yehova Jireh itu nyata dalam hidup kita, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Jangan lupa satu paket dengan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya tahun 2022, tahun di mana kita mengalami Tuhan memenuhi kehidupanku, Tuhan memenuhi keluargaku, Tuhan memenuhi usaha pekerjaanku, Tuhan memenuhi pelayananku dengan segala sesuatu yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pilihan ada di tangan kehidupan kita. Pilihan 100% ada di dalam kehidupan kita. Saya menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Bahwa kalau mau hidup, mengalami Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kalau mau mengalami kehidupan, kita benar-benar mengalami Yehova Jireh dalam hidup kita. Ingat 3 kebenaran ini. Ingat baik-baik 3 kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus hidup tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap hidup tinggal di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Saya percaya rekan, sahabat, Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati, keluarga besar Light of Blessing yang ada, percayalah bahwa kita akan mengalami Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan kami kembalikan kepada Tuhan. Di awal tahun 2022, kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan mengingatkan kehidupan kami satu kebenaran yang luar biasa, bahwa Tuhan sanggup memenuhi kehidupan kami dengan segala sesuatu yang terbaik. Dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman ini. Kami mau hidup Tuhan. Kami mau hidup mengalami Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami mau hidup mengalami Yehova Jireh, Allah menyediakan. Dan kami bersyukur atas kebenaran firman. Tolong kami, mampukan kami, ingatkan kami, bimbing kami untuk kami mau hidup di tahun 2022 tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami berdoa memberkati keluarga besar Light of Blessing yang ada. Kami berdoa memberkati Pak Iskandar dan keluarga. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkati Ibu Jacqueline sebagai pembina di dalam pelayanan Light of Blessing ini. Biar hikmat Tuhan, otoritas kuasa Allah senantiasa nyata. Dan kami percaya melalui pelayanan Light of Blessing, banyak pribadi-pribadi, banyak jiwa-jiwa, banyak keluarga-keluarga, banyak hamba-hamba Tuhan mengalami kasih karunia dan kemuliaan dari Allah. Terima kasih. Kami siap melangkah sepanjang 2022 dengan tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal dalam firman Tuhan, tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan ini, yakin dan percaya bahwa kita menyembah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang, perhatikan, Tuhan yang memenuhi. Jangan lupa tetap tinggal dalam Tuhan, tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.